5. Oke, kita berdiri. Terus saya bukan kita, karena saya yang capek ya guys ya. Nah, ketika saya melakukan push up, regular push up yang tadi, ini panas sih lalu sebelah sini. Seperti tadi ya guys ya, yang terasa di dalam pikiran saya dan merasuk ke dalam tubuh saya, anjay. Bahu, tentunya bahu depan ini perih banget. Dada, walaupun nggak keseluruhan ya guys ya, lebih fokusnya di sebelah sini sih kalau yang saya rasakan. Dan tentunya tricep. Nah, apa yang kita pikirkan itu biasanya akan menjadi otot ya guys ya. Buat kalian yang baru nonton video saya ini, wajib untuk like and share videonya supaya orang lain itu tahu ya guys ya. Dan jangan lupa untuk subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini supaya lebih berkembang lagi ke depannya. Jangan lupa untuk klik tombol loncengnya juga supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Iksan Angga Kusuma ini. Selamat menyaksikan and let's go! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Iksan Angga Kusuma atau Angga Barstar. Oke, jadi dalam video kali ini temanya masih berhubungan dengan push up, karena kita akan menghabiskan teori di ground dulu, baru nanti kita akan membuat konten di yang pull up. Kenapa saya belum buat konten di yang pull up? Karena belum dipasang ya bro ya. Insya Allah besok akan ada vlognya juga bersama pemilik gym kita. Oke, jadi tema untuk push up hari ini adalah memaksimalkan membentuk otot dada dengan push up. Caranya gimana? Sebenarnya sih caranya sama aja guys ya. Kita hanya perlu push up. Akan tetapi ada perbedaan di dalam cara melakukan gerakan push up-nya, yaitu dengan cara negatif dan juga repetisi. Nah, bedanya apa sih bang? Kalau menurut pengalaman saya pribadi, ketika saya melakukannya dengan fokus ke repetisi, jadi fokus ke misalnya 25 kali push up atau 30 kali push up dalam satu set, terus dikomboin sama strike dips atau parallel dips 30 set. Nah, itu akan lebih cepat menjadikan serat ototnya. Jadi lebih terlihat ototnya, kering banget ya, tapi nggak kembang. Nah, dalam video kali ini saya akan membuatkan tutorial yang mengembangkan otot dada. Jadi kita itu fokus ke membesarkan otot dadanya. Nah, caranya kita melakukan dengan cara negatif seperti yang tadi saya bilang, yaitu dengan cara perlahan menggunakan detikan. Bisa ada yang polanya itu kadang 3 detik, kadang 4 detik, kadang 5 detik, itu terserah pilihan kalian. Namun kalau saya pribadi, saya jarang banget di waktu. Saya lebih fokusnya ke merasakan sakitnya di mana. Yaitu mungkin sih bahasa Inggrisnya apa ya, bukan open no gain ya guys ya, tapi mind muscle koneksi. Jadi ketika otak kita berhubungan dengan otot ya, jadi otak kita ini fokusnya ke otot mana. Nah, itu yang akan saya jelaskan di dalam video kali ini. Nah, oke, langsung saja ke prakteknya. Jadi saya akan memulai dengan tutorialnya langsung ya guys ya. Mungkin 1 set saja untuk tutorial ini biar nggak lama, atau mungkin nanti saya akan coba 3 set, tapi kayaknya 1 set aja ya, karena saya juga habis latihan dada juga di gym. Nah, jadi caranya kita akan melakukan 5 kali repetisi push up reguler, boleh, mau wide boleh, mau diamond boleh, tergantung kalian pengennya gimana. Tapi saya sarankan ketika mau membentuk otot dada supaya membentuk ya besar, jadi bukan besar sih, mengisi ya lebih ininya apa spesifikasinya, karena kalau kalistenik sangat sulit sekali untuk membesarkan kecuali kalian menggunakan beban tambahan berupa dumbbell di punggung kalian atau menggunakan rompi beban ya guys ya. Nah, saya di sini akan mencontohkan 5 kali push up. Loh, bang, kok dikit banget 5 kali? Seperti yang tadi saya bilang, kita fokus ke negatif ataupun ke mind muscle koneksi ya guys ya, atau connection, itu terserah kalian menyebutnya apa. Namun saya lebih suka menyebutnya adalah merasakan sakitnya di mana ya guys ya. Jadi dalam pikiran kalian pikirkan. Nah, kita lakukan 5 kali repetisi saja regular push up, minimal 4 set. Karena kenapa ya guys? Saya lebih suka aja sih 4 set, karena 4 set itu lebih kerasa nyut-nyutannya. Oke, kita langsung praktek di sini. Posisi regular push up, maksudnya gimana sih bang kalau biar mengisi dengan cara negatif? Negatif itu pelan-pelan ya guys ya. Mulai kameranya rada dekat juga nggak apa-apa. Jadi negatif, saya akan menyeram saja posisinya. Jadi sebelum kalian langsung praktek ke push up-nya, kalian harus belajar form push up yang baik dan benar. Di dalam channel YouTube saya banyak video yang membahas tentang gerakan push up yang baik dan benar. Nah, kita langsung saja. Misalnya saya akan mencontohkan 5 kali dengan negatif regular push up ini guys ya, supaya terfokus ke otot dada. Nah, dalam posisi push up-nya ada 2 pilihan. Ada yang pilihannya posisinya seperti ini ya, lurus. Ini yang straight alias yang baik dan benar. Ada juga yang di seperti skapulanya diangkat ya guys ya. Jadi seperti ini, hollow ya kalau nggak salah ya. Ini lebih fokus ke bahu, tapi dada tetap kena. Tapi dalam video kali ini saya akan mencontohkan yang straight, yang baik dan benar seperti ini.
Ini sebenarnya sih beda-beda dikit ya guys ya, karena pada dasarnya push up itu kenanya ke otot dada, bahu dan juga tricep. Dan tentunya back. Kalau push up pasti backnya jadi ya guys ya. Nah langsung saja seperti ini. Misalnya 5 kali seperti ini. Pandangan tetap ke depan, kita lakukan perlahan. Lebih bagus sih pas naiknya kalau saya ya. Tapi kalau kalian lebih suka yang pas turunnya nggak masalah. Contohnya gini, saya akan melakukan perlahan yang turun dan naiknya. Kita coba ya. Satu, dua, tiga, 4, 5. Oke, kita berdiri. Tapi saya bukan kita, karena saya yang capek ya guys ya. Nah, ketika saya melakukan push up, regular push up yang tadi, ini panas silau sebelah sini. Seperti tadi ya guys ya, yang terasa di dalam pikiran saya dan merasuk ke dalam tubuh saya, anjay. Bahu, tentunya bahu depan ini perih banget. Dada, walaupun nggak keseluruhan ya guys ya, lebih fokusnya di sebelah sini sih, kalau yang saya rasakan. Dan tentunya tricep. Nah, apa yang kita pikirkan itu biasanya akan menjadi otot ya guys ya. Namun ada seseorang kali ya, saya nggak bisa nyebutkan namanya, ada yang namanya sensasi dan juga apa ya namanya, aduh lupa kan, kontraksi. Jadi ya saya nggak mengerti apa maksud dia sensasi dan kontraksi. Mungkin sensasi itu adalah rasa sakit di otot tersebut, akan tetapi tidak menimbulkan kontraksi di otot tersebut. Mungkin seperti itu ya. Tapi menurut saya pribadi, ketika otot itu terasa nyeri ketika kita melakukan gerakan, biasanya itu yang akan terkena. Biasanya, karena inti dari olahraga adalah untuk merusak otot, bukan membesarkan otot ya guys ya. Ini harus kalian pahami. Olahraga itu untuk merusak otot. Ketika rusak, kita harus rest atau istirahat dan konsumsi protein supaya otot kita recovery-nya lebih cepat dan membangun otot-otot baru dari serat-serat yang terpecah ketika rusak melakukan olahraga tersebut. Jadi otot satu bercabang, kita kasih makan, cabang ini akan jadi besar. Nanti kita rusak lagi besok ini, jadi cabangnya 4, kita besarin lagi. Nah, seperti itu logika untuk membesarkan otot. Jadi, ketika kalian olahraga, misalnya push up, yang sakitnya di sini, di sini, di sini, ya udah, berarti itu yang akan menjadi otot di kemudian hari. Jadi, abaikanlah sensasi dan juga kontraksi. Karena tutorial saya ini mengandalkan pengalaman pribadi dan hasilnya apa? Kalian bisa lihat sendiri. Not bad bro. Tricep, shoulder ya guys ya. Dari depan boleh, pinggir boleh, dari belakang juga boleh. Kalian mau yang mana? Dada, inner, lebarnya atau atasnya, itu tergantung kalian. Percaya atau tidak percaya, saya membagikan tutorial ini berdasarkan pengalaman. Tapi nanti kalau sudah jadi tiang pull up ini sudah dipasang ya guys ya, saya akan memberikan daily workout-nya berikut dengan latihan di gym. Jadi saya tuh memiliki target sekitar 3-5 tahun ke depan, mungkin badan saya akan lebih keren ya. Jadi ini sih cuma mimpi ya guys, saya lebih keren. Nggak tahu tercapai atau enggak, yang penting kita mimpi aja dulu. Saya tuh paginya nanti latihan nge-gym khusus untuk otot yang besar. Nah, ya kita sebelah sini ya. Nanti sorenya kita latihan calisthenics. Untuk apa? Untuk melengkapi hobi kita. Karena saya masih hobi banget calisthenics ya guys ya. Baik nanti akan saya kan bukan freestyler nih. Mungkin nanti akan nyicil belajar kayak gerakan front lever, back lever dan juga lainnya. Jadi kalian harus pantau ya guys ya. Kalau suka dengan konten-konten saya. Jadi maksudnya pantau tuh subscribe, nyalain loncengnya. Dan juga ya like aja videonya. Jadi mungkin cukup sekian video dari push up ala Ihsan Anggakusuma ini untuk lebih cepat mengembangkan. Jadi ketika bukan jadi sih, tapi intinya ya guys ya, ketika kalian ototnya ingin berkembang dengan cepat, jadi mengisi volume supaya lebih terlihat, kalian tuh fokusnya jangan ke repetisi banyak, tapi ke form yang baik dan benar dan juga kontraksinya guys ya. Jadi perlahan aja, negatif, santuy itu pasti kena. Nggak apa-apa kalau dilihat orang, wah kamu lemah ya, bukan masalah itu apa kuat atau lemahnya guys, karena kita itu memiliki target masing-masing ya guys ya. Ada orang yang ego dengan repetisinya, ada orang yang ego dengan bebannya, ada yang disiplin dengan formnya. Jadi kalian tinggal pilih saja yang mana. Kalau saya mah semuanya guys, beban naik, repetisi banyak, form harus benar. Karena apa? Karena kita kan sebagai praktisi dan memberikan tutorial,
kita harus menguasai semuanya guys ya. Walaupun sejauh ini saya masih belajar juga. Oke, jadi cukup sekian. Jangan lupa istirahat juga yang cukup, minum air putih yang cukup juga. Karena kalau kalian nggak istirahat dan minum air putih, progres kalian itu akan sia-sia guys ya. Manusia membutuhkan cairan sebagai pembersih darah dan juga racun-racun di dalam tubuh, dan istirahat untuk merecovery otot kalian yang rusak, serta konsumsi makanan yang sehat berupa protein, vitamin dan lainnya supaya kalian itu lebih terjaga aja kesehatannya dan juga cepat recovery juga. Itu berhubungan dengan istirahat dan juga air putih. Dan yaudah gitu aja, mudah-mudahan bermanfaat tutorialnya. Jangan lupa like and share videonya serta subscribe channel Iksan Angga Kusuma ini supaya lebih berkembang lagi, dan klik loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan tutorial dari channel saya, ataupun nanti vlognya mau jalan-jalan kemana, main gamenya, ataupun ya mungkin ada hal-hal lainnya, mungkin yang Q&A juga guys. Ya udah gitu aja. Follow Instagram saya @angga barstar ya guys ya. Kenapa nama saya Barstar? Itu nama komunitas guys, bukan Bastar tapi Barstar. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaya dulu guys ya, capek ngomong pakai rapper anjay. Wih, keren gak sih? Belakangnya saya penasaran, belakang belum jadi-jadi. Udah jadi belum sih? Mantap ya. Tapi saya lebih suka depan nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah 2 kali tuh. Stay healthy and keep doing calisthenics. See you man. And bye bye.